Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini guna melaksanakan kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Selawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita adalah orang-orang yang terpilih yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Baiklah, pada hari ini kita masuk mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang mana topik pembahasan hari ini itu adalah tentang perjuangan Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan agama Islam. Untuk poin pertama itu adalah kita membahas tentang silsilah Syarif Hidayatullah, bagaimana silsilah beliau yang di situ terdapat pengetahuan tentang biografi beliau, yang mana beliau adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Syarif Hidayatullah ini dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Beliau lahir di tahun 1450. Ayah beliau bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, yang mana ayah beliau ini adalah seorang mubalik dan ahli tafsir besar dari Gujarat di India. Kemudian kakek beliau bernama Syekh Maulana Akbar, putra Ahmad Jalal Shah Putra Abdullah Khan, yang merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Syahib. Nah, sedangkan Syekh Muhammad Syahib Mirbat merupakan keturunan dari Imam Husain, cucu dari Rasulullah SAW. Dari situlah garis keturunan Syarif Hidayatullah. Kemudian masuk ke silsilah ibunda Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, yang mana nama dari ibunda Sunan Gunung Jati ini adalah Nyai Rara Santang. Nah, ini Nyai Rara Santang ini pada waktu itu julukan atau nama putri keturunan kerajaan. Kebetulan ibunda beliau ini adalah keturunan kerajaan Sunda, yang mana ibunda beliau anak dari Sri Baduga Maharaja atau dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi, dari perkawinan ayahnya beliau dengan Nyai Subang Larang, ya ibunda beliau ya. Kemudian itu tadi silsilah singkat dari kelahiran Syarif Hidayatullah, silsilah Syarif Hidayatullah yang bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW. Nah, kemudian masuk pada poin kedua, yaitu perjuangan beliau dalam mengislamisasi Pulau Jawa pada saat itu. Nah, bagaimana dakwah Islam beliau pada Raja Pajajaran saat itu? Nah, di tahun pertama pemerintahan Syarif Hidayatullah ini, beliau berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakek beliau, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu saat itu diajak masuk Islam. Beliau tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam pada saat itu kan, di wilayah Pajajaran. Nah, Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan beliau ke Serang, di mana penduduk Serang saat itu sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab
dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan beliau saat itu disambut baik oleh Adipati Banten. Nah, bahkan Syarif Hidayatullah sempat dijodohkan dengan putri Adipati Banten pada saat itu yang bernama Nyi Kungten. Dalam menyebarkan agama Islam ya, beliau dijodohkan dengan putri Adipati Banten. Nah, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian pada saat itu. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali yang lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan juga kalau beliau ini membantu berdirinya Masjid Demak. Nah, Syarif Hidayatullah mendirikan kesultanan dan melepaskan diri dari Pajajaran sehingga Raja Pajajaran ini mengirimkan pasukan ke Cirebon. Itu tadi sedikit penjelasan tentang dakwah Islam beliau di masa Raja Pajajaran. Kemudian di sini beliau sempat memimpin pesantren. Nah, selain memimpin pesantren, ternyata beliau juga ikut berkontribusi dalam membangun masjid dan sarana sosial pada saat itu ya. Nah, beliau ini membangun istana dan masjid, salah satunya itu Masjid Cirebon yang dihiasi dengan motif-motif hiasan dinding dari negeri Cina. Nah, kemudian ada lagi Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1480, yaitu atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istrinya beliau, istri Syarif Hidayatullah. Pembangunan masjid saat itu melibatkan banyak pihak, diantaranya yaitu Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Fatah dalam pembangunan masjid itu. Nah, pada saat pembangunan masjid itu beliau mendapatkan banyak penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal sebagai lambang persatuan umat. Nah, selesai membangun masjid, kemudian beliau meneruskan dengan membangun jalan-jalan raya dan menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah lainnya. Kemudian ada sejarah singkat lagi ketika melawan penjajah dari Portugis. Di tahun 1511, Malaka saat itu dikuasai oleh bangsa Portugis. Ya, ketika Portugis hendak menjajah Pulau Jawa, mereka terlebih dahulu menguasai Sunda Kelapa atau Jakarta. Nah, sebelum sampai ke Pulau Jawa, Raden Fatah dari Demak saat itu mengirimkan pasukan yang dipimpin Pati Unus ke Malaka untuk menyerang Portugis. Namun saat itu gagal ya. Ketika Pati Unus pulang ke Jawa, seorang mubalik asal Malaka ini ikut serta ke Pulau Jawa bernama salah satu yaitu bernama Fatahillah. Beliau ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada saat itu. Nah, Portugis itu berhasil masuk ke Sunda Kelapa dibantu oleh kerajaan Pajajaran. Jadi di sini ada ibaratnya kerjasama ya, karena saat itu kerajaan Pajajaran merasa iri dan dendam pada perkembangan wilayah Cirebon masa itu yang semakin luas. Ketika Portugis menjanjikan bersedia membantu merebut wilayah Pajajaran yang dikuasai oleh Cirebon, maka Raja Pajajaran menyetujuinya. Nah, kemudian pasukan gabungan Demak Cirebon itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Nah, karena Sunan Gunung Jati ini tahu beliau harus berperang melawan kakeknya sendiri, maka Fatahillah diperintahkan memimpin serbuan tersebut. Akhirnya Portugis dan Pajajaran kalah.
Portugis kembali ke Malaka, sedangkan Pajajaran bercerai-berai, dan Fatahillah kemudian diangkat sebagai adipati di Sunda Kelapa dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Itulah kota Jakarta ya. Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon terus meluaskan penyebaran Islam di seluruh wilayah Pajajaran. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tadi itu sejarah singkat tentang Syarif Hidayatullah. Semoga bisa menjadi suri tauladan kita dari kisah perjuangan beliau dalam mengislamisasikan masyarakat Jawa pada masa dulu, bisa menjadi semangat kita yang sekarang untuk selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja. Apabila terdapat kesalahan di sana sini dalam penyampaian materi pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.